Baik, sudah lama menunggu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf di samping lupa tadi kelolosan rapatnya dari jam setengah 4 sampai tadi baru selesai. Jadi agak agak kelolosan. Jadi saya nggak karena kebetulan eh, mimpin rapat lalu sama Pak Dr. Hirjan juga. Jadi HP saya nggak pegang. Eh, ya apa namanya? Ya akhirnya pas mau pulang tadi baru saya cek lihat HP ternyata eh, ada agenda ngajar juga. Jadi saya mohon maaf. Kemudian yang kedua eh, apa namanya ini eh, kayaknya kita sudah cukup lama nggak ketemu ya. Saya kemarin mohon maaf dari berangkat ke Bandung itu sakit, lalu sampai pulang juga ternyata eh, apa tambah sakit. Jadi full 2 minggu saya nggak ke kampus, nggak kemana-mana. Baru mulai beraktivitas itu hari Sabtu kemarin, tapi tidak ke kampus, saya ke Fakultas Teknik. Kemudian eh, saya ke kampus itu baru tadi, baru hari tadi, lalu ada akumulasi agenda eh, yang berkaitan dengan kegiatan di yayasan. Nah, eh, kalau kemudian akhirnya ya nggak ketemu ya mudah-mudahan di pertemuan kita, karena saya juga nggak tahu nih eh, bulan Juni ini kita sudah ujian semester. Nah, sebagaimana saya sampaikan di awal, mungkin tugas Bapak Ibu, saya tidak menyelenggarakan kegiatan, tetapi dulu saya pernah menawarkan Bapak Ibu untuk membuat eh, membuat ya, terima kasih Pak Makbul, untuk membuat eh, tugas masing-masing yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran eh, di em, berdasarkan tema yang Bapak Ibu pilih ya. Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu sesuaikan, yang nanti ketika dikirim template-nya adalah semi makalah. Artinya seperti makalah, tetapi nanti mungkin begitu isinya sudah terkumpul semua, saya akan berusaha untuk mengedit, lalu kemudian menyesuaikan. Nanti baru kemudian dari buku, dari tulisan-tulisan Bapak Ibu akan ada semacam bunga rampai materi-materi yang berkaitan dengan inovasi dalam proses pembelajaran dari hasil tulisan Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan itu bisa di ISBN-kan sehingga kemudian akumulasi nama Bapak Ibu itu akan disampaikan di situ. Lalu bagi Bapak Ibu yang ingin mengklaim itu sebagai karya tulis untuk kepentingan naik pangkat dan lain-lainnya, itu bisa dilakukan. Ya minimal melampirkannya untuk kepentingan kenaikan pangkat. Nah, ini yang mungkin kemarin kita sudah sampaikan, sehingga kemudian Bapak Ibu bisa hari ini menyiapkannya, mulai membuat tulisannya, sehingga kemudian nanti bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Nah, kemudian malam ini kita
kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan pembelajaran inovatif. Bahwa kita tahu pembelajaran inovatif ini tentu secara konsep ya itu merupakan sebuah kerangka yang kemudian menjadi acuan dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Nah, ada banyak model pembelajaran inovatif yang kemudian berkembang, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah sering melakukannya. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana model pembelajaran itu dimaknai sebagai kerangka konseptual dalam melukiskan prosedur yang sistematis. Di pertemuan sebelumnya kita sempat bahas itu. Kemudian karakteristik dari model pembelajaran itu juga kemudian Bapak Ibu juga sudah secara praktik ya itu sudah mengimplementasikannya dalam banyak tempat, dalam banyak kesempatan. Nah, kali ini kemudian proses pembelajaran inovasi ini kan tidak bersifat statis. Apa yang ada di buku ya, kalau kemudian Bapak Ibu baca hari ini tentu adalah model praktik atau konseptual yang kemudian sudah dilakukan sebelumnya yang bersifat masa lampau. Sementara secara aktual persoalan-persoalan di lapangan itu kan terus mengalami perubahan. Nah, perubahan ini disebabkan oleh banyak faktor. Oleh perubahan, kalau kemudian kita meminjam istilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, itu persoalan yang disebabkan oleh kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu kan lebih banyak disebabkan oleh setting lokasi yang berubah, baik secara sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mungkin hari ini Bapak Ibu kalau kemudian Bapak Ibu mengikuti perkembangan yang berkaitan dengan teknologi ya, belum selesai kita diskusi tentang metaverse misalkan yang ramai menjadi ruang dunia baru bagi kehidupan kita di dunia maya. Sekarang kemudian kita dihentakkan oleh lahirnya sebuah inovasi di bidang teknologi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Bagaimana artificial intelligence yang hari ini kita kenal dengan ChatGPT dan lain-lainnya itu mampu menjadi semacam asistensi ya, kayak asisten yang memiliki kecakapan luar biasa. Nah, kalau kita kutip pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Bill Gates, oleh Elon Musk, oleh beberapa penggiat dan inovator di bidang teknologi, itu sangat mengkhawatirkan karena teknologi 4G saja dengan banyak melahirkan perubahan yang berdampak pada kehidupan sosial kita, Bapak Ibu. Banyak berdampak pada cara kita berperilaku, terutama dalam proses, termasuk juga di dalam proses pembelajaran. Yang mungkin dulu ketika sebelum teknologi 4G ditemukan, kita mustahil bisa melakukan telekonferensi seperti hari ini, video call dalam proses pembelajaran. Tetapi ketika 4G sudah ada, kemampuan mentransmisi data, kecepatan dan besarannya juga lebih besar, maka ini menyebabkan kita kemudian bisa melakukan telekonferensi.
Lahirlah aplikasi-aplikasi dalam proses pembelajaran yang kemudian bisa kita gunakan. Peran Bapak Ibu sebagai guru juga tidak hanya sebatas pada proses pembelajaran yang dilakukan secara luring di kelas. Definisi tentang belajar itu juga mengalami perubahan. Maka lahirlah turunan-turunan yang kemudian dalam proses ini melahirkan banyak upaya-upaya inovasi yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi persoalan ini. Ini yang kemudian menjadi catatan. Yang kedua, artificial intelligence ini ke depan itu akan menggeser peran dan fungsi Bapak Ibu. Bagaimana artificial intelligence, kecerdasan buatan yang kalau ChatGPT AI 4.0 gitu, itu kapasitasnya 17.000 triliun data yang mampu disimpan, yang kemudian itu bisa diolah lalu memberikan kita informasi sesuai kebutuhan. Beberapa waktu yang lalu misalkan saya coba coba cek sendiri, misalkan saya minta dibuatkan slide tentang inovasi pembelajaran. Ya, saya butuh slide tentang pembelajaran inovatif. Ya dalam hitungan menit, tidak salah detik bahkan, itu 15 sampai 25 slide itu jadi Bapak Ibu. Lengkap dengan strukturnya, lengkap dengan definisinya. Lalu kemudian saya minta dibuatkan skrip iklan kopi rasa mantan misalnya. Dia mampu membuat sesuai dengan, bahkan jauh lebih naratif dibandingkan dengan ketika saya membuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kebetulan sedang nulis artikel, lalu kemudian saya kesulitan mendapatkan data karena saya harus cari satu-satu. Maka ketika saya minta data jumlah penduduk miskin 10 tahun terakhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 10 kabupaten kota, dia mengambil dalam jangka waktu yang sangat cepat informasi, dan itu angka yang sudah pasti. Itu berasal dari BPS, BPS masing-masing kabupaten, kota, lalu kemudian datanya tinggal saya sunting. Ini salah satunya, ya. Kemudian yang ketiga, ketika saya stuck ingin membuat latar belakang misalkan, itu saya minta dibuatkan, saya judulnya apa, lalu kemudian tentang ini, dia bisa membuatkan, sehingga saya bisa merekonstruksi paragraf yang ada di situ. Nah, perdebatan yang selanjutnya terjadi adalah Bapak Ibu secara etik akademik. Ini boleh apa tidak? Ini etik atau tidak? Ini masuk kategori plagiasi atau tidak? Ini kan jadi persoalan. Tetapi ke depan ini tidak bisa diabaikan. Saya diprotes sama salah satu alumni saya di kampus itu, di mana etiknya Pak? Di mana moralitasnya Bapak? Bapak menggunakan teknologi untuk menyusun sesuatu, lalu kemudian ya pilihannya begini Bapak Ibu. Pilihannya itu adalah apakah kemudian kita menjauhi temuan yang ada hanya karena kemudian kita mengatakan bahwa itu tidak etik, tetapi kemudian nanti akan lebih banyak lagi orang yang menggunakan, lalu kita ketinggalan dan kita gagal mengambil manfaatnya. Ini kan jadi persoalan. Maka tantangan bagi Bapak Ibu, tantangan bagi proses pembelajaran di masa yang akan datang itu adalah peran guru akan mengalami pergeseran kembali sebagai sumber belajar. Peran guru tidak lagi kemudian ya pintar mana kita Bapak Ibu. Ya, dia bisa bercerita, dia bisa mengakses yang AI 5.0 yang sekarang AI 5 itu kapasitasnya 100 kali lipat dibandingkan dengan AI 4. Kalau AI 4 itu 17.000 triliun data, maka 17.000 kali 100 itu kapasitas data yang mampu disimpan, yang kemudian bisa diakses dalam sekejap, diproses, diolah di AI 5, di Artificial Intelligence, kecerdasan buatan versi 5.0.
Jadi kalau mau ada yang berbayar itu dia bisa mengakses data-data yang berafiliasi dengan lembaga data resmi sehingga kemudian datanya bisa menjadi lebih real. Ini persoalannya Bapak Ibu. Nah, apalagi misalkan ya, ini soal tantangan juga. Nanti bisa kita diskusikan bagaimana kemudian turunan Bapak Ibu tantangannya menjadi guru yang inovatif itu seperti apa. Proses pembelajaran yang inovatif itu tantangannya tidak hanya menyangkut materi ya, tetapi juga bagaimana desain proses pembelajaran yang Bapak Ibu harus desain tidak semata-mata hanya ingin menyampaikan materi yang ada di situ. Ya, isinya itu bisa link materi, bisa proyek kegiatan, bisa apa di mana peran Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator, tidak lagi sebagai sumber belajar. Ini yang kemudian kita bisa bersepakat atau kita bisa berdiskusi soal itu. Peran guru tidak lagi menjadi sumber belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hal yang kemudian menjadi lebih urgent, lebih penting yang kemudian menjadi PR dan tanggung jawab kita sebagai guru dalam proses pembelajaran, dalam mengawal proses pembelajaran, memastikan itu adalah bagaimana kita menjadi wasit, menjadi pendamping, menjaga, melanjutkan tradisi untuk menentukan nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, nilai-nilai etika, nilai-nilai sikap yang dalam kurikulum yang baru itu disebut dengan profil pelajar Pancasila. Berketuhanan, ya, lalu kemudian berkebinekaan global dan segala macam sebagai tujuan dari proses pembelajaran yang kemudian diaktualisasi dalam proses pembelajaran. Artinya di samping kecerdasan intelektual, maka harus ada juga kecerdasan sosial dan kecerdasan religiusitas, spiritual yang kemudian menjadi tanggung jawab guru. Nah, inilah setting lokasi pembelajaran, kemudian skenario dalam proses pembelajaran, bagaimana memanfaatkan materi-materi yang bersumber dari AI, yang bersumber dari banyak sumber, ya, dalam proses pembelajaran itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi spiritual, kompetensi sosial dalam yang bersesuaian dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial yang ada di sekitar masyarakat kita atau di kebangsaan kita sebagai identitas kita sebagai bangsa. Ini yang menjadi PR. Nah, mekanismenya seperti apa? Ini yang kemudian menarik untuk kita diskusikan pada malam hari ini. Tentu akan banyak cara pandang, perspektif yang kemudian Bapak Ibu lihat. Soal bersepakat, tidak bersepakat, bagaimana melihat AI. Itu sama tidak ubahnya seperti ketika awal-awal TikTok dulu ada Bapak Ibu. Ketika awal-awal TikTok dulu ada, lalu kemudian isinya itu adalah sesuatu yang buruk. Lalu banyak ulama atau sebagian ulama mengatakan atau sebagian orang-orang kelompok agamis mengatakan bahwa TikTok itu masuk kategori haram. Tapi dalam perkembangannya kemudian ya TikTok itu efektif digunakan sebagai sarana, sebagai media, sebagai instrumen di dalam melakukan kegiatan dakwah, walaupun kepingan-kepingannya itu, karena orang suka tonton itu. Maka sekarang mau politisi, mau pengusaha, mau marketing, mau agama, mau apa saja itu menggunakan TikTok sebagai sarana, walaupun dia menyediakan link yang berisi tentang kajian-kajian yang bersifat utuh. Nah, tergantung pada bagaimana merestruktur, mendesain ya proses pembelajaran, membuat skenario dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan ini tentu berkaitan dengan kebutuhan kontekstual yang bersesuaian dengan zaman, bersesuaian dengan perkembangan teknologi dan peserta didik yang ada pada hari ini. Nah, sebagai pemantiknya ini Bapak Ibu, kegiatan kuliah kita pada malam hari ini saya ingin khusus membahas tentang bagaimana pergeseran peran guru dalam proses pembelajaran untuk menghadirkan pembelajaran yang inovatif, terutama dari sisi perencanaan, dari sisi proses desain,
lalu kemudian pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, lalu kemudian bagaimana melakukan asesmen terhadap hasil. Nah, tentu desainnya inilah yang kemudian mungkin Bapak Ibu punya pandangan, punya pemikiran, punya referensi untuk kemudian kita bisa berdiskusi secara bersama-sama. Nanti pada akhirnya kemudian bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk mencari tema dan membuat tugas tulisan Bapak Ibu pada saat sebagai tugas akhir dari kuliah kita pada selama 1 semester ke depan, 1 semester ini. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin buka sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu secara bergiliran untuk mengangkat tangan, ya, meraise hand. Nanti saya akan kasih kesempatan satu-satu. Silakan. Oke, Mi, lalu Iqbal, silakan Mi. Untuk breakthrough ini memancing teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Selamat malam ya untuk teman-teman. Salam sehat dan bahagia. Menarik ya kalau kita berbicara mengenai artificial intelligence, sesuatu yang ya sebelumnya unpredictable ya bagi kita. Perkembangan teknologi ini begitu cepat sehingga ya kita harus responsif, adaptif ya terhadap perubahan-perubahan ke depannya. Jadi kalau menyangkut bagaimana peran kita ketika perkembangan teknologi sudah sepertinya ya mau mengambil alih tugas-tugas kita di dalam kita mengembangkan intelektual peserta didik maupun kita sendiri. Di sini saya kira kita masih punya peran ya, masih punya peran yang sangat penting terhadap itu. Selain kita ya tidak bisa tergantikan dari sisi bagaimana kita menjadi meneladani ya dari sisi sikap ya. Itu menjadi peran yang saya kira tidak bisa tergantikan oleh teknologi, karena ini kan bentuknya perilaku. Nah, kalau melihat dari sisi intelektual menyangkut bagaimana artificial intelligence ini kalau kita katakan membantu ya, sangat membantu kita di dalam mendapatkan data-data. Di artificial intelligence ini tentunya tidak bisa serta-merta mengarang ya dalam mengambil data atau membuat sebuah tulisan. Tentunya memiliki dasar-dasar yang sebelumnya sudah dibuat oleh manusia, sudah dimasukkan ke dalam internet, sehingga hal itu bisa diambil kemudian diterjemahkan, dirangkum dalam proses artificial intelligence ini. Nah, di sini kita sebagai guru ya, mungkin untuk data-data sudah bisa terwakilkan dari artificial intelligence ini, terutama ChatGPT ya. Kita bisa menuntun atau membuka atau melihat ya bagaimana anak-anak itu atau peserta didik nanti berkembang daya pikirnya itu tidak hanya ya melulu mengikuti apa yang ada di data, mungkin di ininya untuk membuat narasi yang berbeda mungkin ya kita ambil. Artinya ketika memperoleh data dari artificial intelligence itu, nanti kita bisa memancing siswa kita untuk kira-kira dari pikirannya sendiri ya, bagaimana melihat data itu atau merangkumnya, atau adakah pandangan lain. Nah, mungkin itu bisa ditambah di sana Pak dosen.
Ya, itu dulu yang bisa saya ungkapkan terkait bagaimana peran kita ke depannya. Jadi kita tidak bisa menolak perkembangan ini, kita terima saja. Kemudian kita mengambil peran ya yang belum bisa diambil oleh artificial intelligence itu di sana. Artinya kita harus jauh lebih lebih berkembang gitu. Ketika artificial intelligence sudah berapa langkah, nah kita mengambil di depannya lagi. Nah, sehingga saya yakin nanti kalau kalau artificial intelligence ini mendapatkan data-data yang banyak, kemudian banyak yang kontradiktif dan sebagainya, ini juga akan menjadi apa ya? Dia akan crowded saya kira. Nah, di sanalah mungkin kita akan mengatur uh, uh, apa namanya ketika mendapatkan data-data itu ya, mengkonfirmasi apakah betul ya seperti itu ketika di dunia nyatanya lah gitu ya, di data-data yang sebenarnya. Saya kira di sana juga saya kira saya bisa prediksi artificial intelligence ketika memilah-milah data, ketika banyak data yang apa ya uh, macam-macam lah ya, kadang-kadang ada yang benar ada yang enggak kan, itu akan membuat dia bingung juga kan mesin ini. Saya kira itu. Baik, Silahkan. terima Terima kasih. kasih Assalamualaikum B. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimanapun uh, uh, artificial intelligence ini kan buatan manusia, seluruh data yang di situ. Maka prinsipnya begini, garbage in, garbage out. Jadi kalau sampah yang masuk, maka sampah yang keluar. Maka tantangan kita, saya sepakat. Artinya Mami mengatakan bahwa ada nilai, pembelajaran tentang nilai ini kan tidak bisa diwakilkan oleh mesin. Disitulah peran guru. Maksud saya, maka ada peralihan, ada pergeseran peran guru. Kalau ada ahli yang mengatakan bahwa guru bisa musnah, guru bisa ditiadakan karena adanya artificial intelligence. Tetapi sesungguhnya karena ada pergeseran tentang nilai dan segala macam, ini yang kemudian bisa kita diskursus. Tadi sudah disampaikan, artinya ada pandangan soal itu, bahwa mesin soal bagaimana menjadi role model dalam proses pembelajaran, bagaimana menjadi fasilitator yang mengatur tentang mekanisme, proses, dan skenario dalam proses pembelajaran untuk mencapai satu tujuan. Oke, Bu Kurnia Alwani, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya bingungkan Pak Dokter dari tadi itu, karena sekarang peranan kita sebagai guru digantikan dengan mesin. Nah, bagaimana untuk kedepannya penanaman karakter untuk siswa itu seperti apa gitu? Kita sebagai guru itu, karena sekarang kan dituntut bahwa karakter siswa itu harus yang memiliki gimana, kayak tuntutan di IKM itu Pak. Nah, kalau semua pekerjaan misalnya untuk guru digantikan oleh mesin itu, minta tolong bagaimana gitu untuk pembelajarannya, penanaman karakter itu di dunia pendidikan, terutama kami yang ada di SD itu. Itu aja Pak Dokter. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini jadi bahan tema diskusi kita. Peran pergeseran peran guru. Lalu bagaimana peran guru kemudian dalam proses pembelajaran tentang etika, tentang moral, tentang sikap, tentang karakter. Ya, kita sudah sampai pada peran guru sebagai penjaga, sebagai pengawal dalam pembentukan sikap dan karakter. Kalau kemudian pembelajaran tentang pengetahuan atau kecerdasan intelektual, kan ada 3 model kecerdasan Bapak Ibu. Kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, sama emosional, sama kecerdasan spiritual. Nah, emosional dan spiritual ini sebenarnya dibentuk melalui sebuah proses pengajaran, bukan pembelajaran yang hanya bersifat textbook, tetapi pengajaran yang dilakukan secara terus-menerus melalui tindakan, melalui contoh, dan berbasis pada pengalaman.
Silakan Pak Azhar Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini tentunya yang ingin saya tanyakan cuman dua, ya. Yang pertama, bagaimana cara seorang guru meningkatkan inovasi dalam pembelajaran? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran guru agar siswa dapat belajar secara optimal? Nah, mungkin itu saja, kita tidak berpanjang kalam, Pak Dokter. Baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dua pertanyaan, nanti akan saya jawab dengan pertanyaannya Bu Kurnia. Tapi sebelumnya ini soal pergeseran itu. Silakan Pak Heri Ardiansyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dokter dan rekan-rekan luar biasa. Kita langsung ke topik. Sepanjang pengetahuan saya, salah satu yang menjadi putus-putus suaranya Pak Ardiansyah. kita algoritma tentang artificial intelligence yang memang secara umum kita akui bahwa kita bangsa yang kadang-kadang suka kagetan, termasuk tentang artificial intelligence. Kita sudah sangat familiar dengan yang namanya Google search engine-nya, padahal itu juga bagian dari artificial intelligence itu. Kalau tidak salah saya sitir, ada 7 tingkatan. Ini masalah saya ya? Jelas Pak Dokter? Cukup jelas, tapi kadang putus. Oh ya. Kurang sinyal Pak Herni. Ini kan video, izin Pak Dokter. Oke. Kalau tidak salah saya sitir bahwa sebenarnya artificial intelligence ini ada 7 tipe, di mana di puncaknya itu ada ANI, ASI, dan ADI. Ada artificial narrow intelligence, ada artificial general intelligence, dan ada ASI, artificial super intelligence. Yang di tipe artificial narrow ini kita sudah sangat familiar dengan Google Search Engine. Terkait dengan masalah dunia pendidikan, tentu saja mesin tidak akan pernah bisa menggantikan manusia, terutama dalam hal pengajaran seperti yang sudah disampaikan. Kalaupun ChatGPT yang menjadi tema dari AI ini, walaupun itu salah satu dari sekian banyak pengembangannya, saya rasa kita masih punya duplicate checker dan lain sebagainya untuk mencari apakah itu plagiarisme atau bukan, apakah itu pekerjaan anak itu original atau itu hanya akal-akalan, maaf saya sebut akal-akalan dari ChatGPT. Intinya yang pertama, ketika anak itu sudah memahami tentang artificial intelligence dalam konteks sederhana, misalnya dengan menggunakan ChatGPT untuk melaksanakan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, tentu saja sebagai guru kita harus lebih pintar. Saya ingat pesan seorang pengajar saya bahwa guru seyogianya itu seperti kucing, jangan seperti anjing. Ketika anjing kedapatan kemudian dalam kondisi terdesak, maka dia tidak akan mau tahu bahwa yang menghadangnya itu menggunakan parang atau senapan. Akan tetapi kalaupun itu kucing, maka dia akan mencari segala macam solusi yang bisa dia hadirkan. Artinya ya, jadi kalau menurut saya pribadi, jadi guru zaman ini harus lebih pintar daripada muridnya. Harus lebih, kalau saya sebut teachable, mau dengan amat sangat menyesuaikan diri, beradaptasi dengan teknologi. Ketika kita memperdebatkan tentang 4.0, orang di Jepang itu sudah 5.0. Kita masih berjibaku dengan hal-hal seperti ini.
Jadi itu menurut pandangan pribadi saya, Pak Dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heri. Cukup dinamis proses diskusinya. Saya jujur misalkan bahwa hampir pasti kita mengatakan bahwa saya ingin mengutip apa yang dibilang oleh Pak Renal Kasali. Hadirnya teknologi itu kemudian disebut oleh banyak sumber, disebut oleh banyak ahli, itu berdampak pada hilangnya banyak pekerjaan yang kita anggap mapan pada hari ini. Ya, diganti dengan profesi dan pekerjaan baru. Nah, tetapi katanya Pak Renal Kasali sebenarnya pekerjaannya nggak hilang, hanya mengalami pergeseran bentuk, sehingga pekerjaannya sebenarnya tetap ada, profesi itu tetap ada, tetapi mengalami pergeseran karena adanya instrumen media alat bantu yang disebut dengan teknologi. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Heri Adriansa bahwa guru harus lebih cerdas, lalu kemudian Bu siapa tadi mana dia? Kurnia Alwani. Kurnia Alwani itu mengatakan gimana nih peran guru? Bagaimana kami melakukan kegiatan pembelajaran kalau kemudian diganti oleh. Nah, itu yang saya sebut, bukan diganti, tetapi pergeseran soal garbage in, garbage out yang disampaikan oleh Pak Heri Ardiansa. Ya, anak-anak ini kan anak-anak yang kemudian datang dengan rasa ingin tahu. Jadi pikiran soal apa yang disebut soal anak-anak itu atau siswa itu tidak dianggap seperti gelas kosong. Artinya hari ini kita harus membuat satu dalam proses penyusunan pembelajaran yang inovatif, Pak Azhar. Ya, kita harus membangun, merubah mindset kita sebagai guru. Satu, bahwa kita tidak boleh berasumsi siswa atau peserta didik itu seperti gelas kosong yang kemudian dia datang untuk kita isi sesuai dengan keinginan kita. Tetapi mereka itu adalah gelas yang sudah ada isinya, yang kemudian kita harus sesuaikan, ya, cara mengajar, proses desain pembelajaran yang kita lakukan, perencanaan pembelajaran, skenario pembelajaran, ya, tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara yang berdiferensiasi. Kalau di IKM, berdiferensiasinya seperti apa? Tentu berdiferensiasinya itu mengikuti kesukaan, karakter, dan segala macam. Maka yang paling utama itu adalah bagaimana kita melakukan proses identifikasi karakteristik. Kan ini yang kadang sering luput, kata kita mengeneralisasi bahwa ada instrumen berupa raport, berupa apa saja, tetapi dalam kenyataan kesehariannya, kalau kita boleh jujur, dia hanya menjadi sebuah dokumen berisi tentang angka dan huruf yang kita jadikan sebagai indikator capaian pembelajaran yang bersifat prestasi. Tetapi yang dikedepankan itu sisi prestisnya, bukan sebagai bahan input untuk kemudian kita lakukan proses evaluasi untuk pengembangan proses pembelajaran lebih lanjut supaya dia bisa berkembang. Ada proses kontinuitas di dalam proses pembelajaran. Nah, sisi kontinuitasnya yang kemudian hari ini mungkin masih diputus, Bapak Ibu, antara level pendidikan satu dengan level pendidikan di atasnya dan seterusnya. Itu tidak ada konektivitas. Itu seperti garis putus, naik level tetapi tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, kenapa saya tarik, kenapa diskursus yang kemudian berkembang?
Baru-baru ini misalkan ketika Pak Jokowi ingin mengakhiri masa jabatannya, lalu selama 9 tahun masa kepemimpinan Pak Jokowi, terlepas dari adanya pandemi COVID, tidak sekalipun pernah target capaian pertumbuhan ekonomi itu bisa tercapai. Lalu ada ahli ekonomi mengatakan, di kubu pemerintah mengatakan bahwa sebenarnya selama negara kita tidak memperbaiki sisi produktivitas dan daya saing, maka target pertumbuhan ekonomi di atas 7% itu tidak akan pernah tercapai. Cina mendapatkan rata-rata pertumbuhan 8% selama kurun waktu lebih dari 10 tahun terakhir. Itu karena dia memanfaatkan bonus demografinya secara baik, kelebihan sumber daya manusianya secara baik dengan memperbaiki kualitas daya saing dan produktivitasnya, sehingga berdampak pada besaran. Nah, hari ini kita sedang menikmati itu, Bapak Ibu. Di NTB saja 69% dari total jumlah populasi penduduk kita itu berusia produktif. Di 2024 60% jumlah total pemilih hak suara itu berasal dari generasi Z dan generasi milenial, Bapak Ibu. Ini kan menjadi catatan. Apa yang salah? Bagaimana menyusun proses pembelajaran? Kita kembali kepada apa yang kita sebut, misalkan kita yang PNS nih, autokritik buat kita, Bapak Ibu. Kita kan kalau sudah PNS, dapat honor, dapat sertifikasi gitu kan, golongannya sudah 4A mentok, tidak jadi kepala sekolah gitu kan, males nulis. Tidak termasuk Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masih mau bersekolah. Tapi masih banyak guru-guru kita yang kemudian udahlah, saya jadi PNS, sergu gitu kan, tunjangan saya sudah dapat, mau rajin mau tidak juga nggak ada urusan gitu. Sekarang saya mau belajar teknologi juga, umur saya sudah nggak bisa lagi gitu. Saya cukup ngajar begitu saja. Dan itu saya temukan di beberapa komite pembelajaran di sekolah penggerak. Dan itu yang menjadi PR kita, beban kita. Sementara anak-anak kita sudah datang ke sekolah dengan berbagai macam sumber pengetahuan, sumber informasi yang dia dapatkan, yang kemudian apa? Kan ini PR. Ini PR. Ya, sehingga bagaimana menyusun proses pembelajaran. Nah, saya ingin share sebelum nanti kemudian saya kasih kesempatan untuk kita berdiskusi soal apa. Misalkan ada beberapa jenis model pembelajaran yang kemudian kita bisa bahas, dan mungkin tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu bisa baca di banyak referensi tentang jenis model pembelajaran inovatif. Pertama, tentang pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung itu ada sintaknya. Tetapi ini kan berisi apa? SOP, manual book yang kemudian ini bisa dibaca. Misalkan menyampaikan tujuan, mempersiapkan, ini kan sintaknya saja. Ya kan? Model pembelajaran cooperative learning, modelnya banyak sekali, STED, Jigsaw, macam-macam, snowball dan lain-lainnya itu bisa. Lalu ada model pembelajaran berdasarkan berbasis masalah. Ya. Bapak Ibu mungkin sudah pernah atau banyak yang melakukan ini dalam praktik keseharian. Ya. Ada student center learning, ada teaching center, ada student center misalkan. Perdebatan yang sering kita diskusikan itu kan berkaitan dengan ini. Ada model pembelajaran berdasar pendekatan contextual teaching and learning. Bagaimana kuncinya sebenarnya di antara semua proses yang ini, Bapak Ibu, jenis-jenis dan model pembelajaran. Pendekatan PAIKM misalkan. Ya, aktif, inovatif, kreatif misalkan ya. Efektif, menyenangkan gitu. Ya. Ini adalah model pembelajaran yang berasal, tetapi tidak semua proses pembelajaran yang berdasarkan teori tadi itu cocok dilakukan. Ini seperti obat. Tidak semua obat cocok untuk semua orang. Maka akan sangat tergantung kepada apa? Analisis karakteristik. Satu, karakteristik peserta didik.
peserta didik kita datang dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Mungkin tidak akan pernah sama antara keluarga anak yang berasal dari keluarga yang tinggal di daerah perkotaan dengan profesi orang tua yang dan tingkat pendidikan yang diferensiasi, tidak homogen atau sangat heterogen, dengan anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan di mana profesi orang tua mereka relatif homogen. Kan ini juga dari PR kita. Sementara kita cenderung menganggap itu generik, mengeneralisasi semua, hingga pendekatan yang kita gunakan itu adalah pendekatan yang kita asumsikan. Maka harus ada analisis diagnostik. Baru kemudian kita susun tujuan, alur proses dan segala macam sampai kepada proses asesmen. Nah, bagaimana? Biasanya katanya di dalam IKM itu harus student center, harus pembelajaran berbasis masalah, harus pembelajaran berbasis project yang menghadirkan pengalaman belajar bagi anak-anak untuk melakukan sesuatu, terlibat di dalam proses itu untuk mencari solusi atas setiap persoalan yang dihadapi. Tetapi ini kan baru pada tataran dialektika kita. Implementasinya seperti apa? Kuncinya ada pada Bapak Ibu. Ada pada keteladanan, ada pada pendekatan, ada pada bagaimana Bapak Ibu membangun komunikasi dan sisi emosional ketika berinteraksi antara guru dengan murid. Ini kan yang paling basic. Soal apa? Soal emosional. Soal apa? Soal bagaimana Bapak Ibu mampu kemudian menjadi suri teladan bagi mereka, di mana mereka akan termotivasi. Karakteristik mereka, sikap mereka, maka kan sebenarnya profil pelajar Pancasila itu kan hanya brand untuk mempersingkat 6 dimensi yang ada di dalamnya, yang tertuang di dalam tujuan pembelajaran yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas, walaupun itu digugat gitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana menghadirkan proses pembelajaran yang inovatif? Kita kalau merujuk kepada proses teori Pak Azhar, tentu bicaranya normatif yang tadi itu, tetapi kembali kepada bagaimana kita menyusun. Ciri-cirinya ya, satu, harus bersesuaian dengan karakteristik. Lalu pembelajaran yang berpusat pada siswa, tidak berpusat pada guru, student center. Lalu teori materi yang diajarkan itu adalah jelas acuan proses alurnya itu disesuaikan dengan tujuan, alur tujuan gitu. Kontekstual. Jadi kadang-kadang yang miss itu, misalkan yang sering saya kritik itu adalah anak gunung diajarkan tentang bagaimana memancing ikan di laut, anak Lombok diajarkan tentang budaya Papua. Kan di SD itu ada rumba, apa namanya lagunya itu, rumbe apa namanya itu, Yamku rambe yamku. Yamku rambe yamku, karena ada di buku. Coba tanya anak-anak kita, berapa banyak lagu lokal, lagu Sasak, lagu apa yang kemudian sehingga kita gagal menjadi apa, mengajarkan tentang pelestarian nilai-nilai budaya. Kalau saya katakan bahwa tradisi orang tua kita bepantun, belelaka gitu kan, apa namanya itu, bepantun, Pelagak lekong belah Pak Dokter. itu kan bercerita, belelaka, sampai belawas. Pinje panje. Ya, Ngaya. kan tidak banyak. Kemarin ada mahasiswa, ada guru lah, ada kepala sekolah tentang
bagaimana mengajarkan kemampuan berbicara anak-anak, kemampuan berpikir kritis berbasis cerita lokal. Lalu yang dia buat LKPD-nya tentang Cerupa Gerantang. Tetapi isinya itu hanya naratif. Di mana anak-anak hanya disuruh baca, lalu kemudian disuruh menceritakan kembali gitu kan. Ya, saya bilang, saya kebetulan jadi validatornya. Kalau saya jujur, Bapak nggak bisa, saya bilang, saya nggak bisa nilai bagus. Saya pasti layak katakan ini tidak valid, ini tidak layak. Oh, ini saya sudah buat begini-begini, Pak. Iya, saya minta bahwa misalkan bikin aja kayak karikatur, di situ ada komik, kayak komik di part ketika Cupak dan Gerantang ini berbicara. Pada sesi-sesi dialognya sebaiknya ada ilustrasi gambar. Ditaruh gambar yang amat tempenges sama apa namanya itu yang pakai sama abir itu. Yang diambil dari apa? Ya, itulah batasannya. Maksud saya sampai pada satu titik saya berdamai dengan diri saya, ya sudah, saya nggak bisa paksakan Bapak ini untuk kemudian membuat sesuai dengan yang saya bayangkan. Karena imajinasinya sudah seperti itu. Ya sudah. Kan ini soal perspektif kita sepihak. Nah, bagaimana membaca keinginan, harapan dari anak-anak yang 20, yang 25 orang yang ada di situ dengan latar belakang, dengan tingkat pemahaman, dengan isi kepala yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi belajar, budaya belajar yang kemudian dibentuk di orang tua. Bagaimana membangun relasi antara orang tua, guru, sekolah, bagaimana membangun relasi antara masyarakat di sekitar. Ini kan soal apa? Kita tidak boleh sok-sokan Bapak Ibu. Maksud saya lembaga pendidikan sekolah itu tidak boleh sok-sokan mengatakan bahwa tanggung jawab moralitas, tanggung jawab pendidikan itu mutlak menjadi tanggung jawabnya sekolah. Sehingga orang tua, masyarakat itu tidak perlu diajak dalam menyusun kurikulum, dalam menyusun proses pembelajaran. Kan ini yang masih belum bisa terkelola secara baik. Mulai menjauhnya peran masyarakat, mulai berkurangnya peran orang tua di dalam proses pembelajaran yang kemudian semuanya ditumpahkan kepada guru dan sekolah. Sehingga kalau ada pelanggaran etik, pelanggaran moral, pelanggaran nilai, ya, itu salah sekolah, itu salah guru, itu salah pendidikan. Sementara kita tidak punya melakukan proses refleksi, dan itu yang diinginkan di kurikulum Merdeka sebenarnya. Tentang bagaimana kita mencoba melakukan proses refleksi dalam proses pembelajaran, di mana konteks pembelajarannya itu tidak hanya bergantung pada teks yang ada di buku, tetapi konteks yang berlaku juga di lingkungan sosial masyarakat kita. Kalau dulu ada istilah jam belajar masyarakat, jam belajar itu di mana orang-orang harus ngaji. Zaman periode awal pemerintahnya Pak Sukiman mengatakan jam wajib belajar. Jam 8, jam berapa maghrib sampai jam berapa itu kemudian anak-anak diwajibkan untuk mengaji di rumah. Tapi berapa banyak orang tua yang punya waktu untuk mengajar? Kalau boleh jujur maksud saya, termasuk kita-kita lah yang berprofesi sebagai pendidik. Akhirnya kita serahkan, yang penting labelnya pondok tahfiz, yang penting labelnya apa, nggak pernah kita lakukan proses verifikasi. Ini ustadznya ini bener apa enggak. Akhirnya ada kasus-kasus pencabulan yang dilakukan kepada anak-anak. Kan ini soal juga, ya kan? Ya, inilah realitas soal itu Bapak Ibu. Oke. Saya pikir saya sudah banyak sekali ngobrol. Saya minta tanggapannya Bapak Ibu. Tidak apa-apa saya dikritik, nggak apa-apa harus setuju dan tidak setuju. Silakan Mi. Lalu Iqbal. Ya, sedikit ya. Jadi kalau menurut saya ya, kita tidak perlu takut dengan perkembangan teknologi. Toh itu pada tataran teori saja kan. Jadi kan selama ini kita terkungkung bahwa pembelajaran itu hanya di dalam kelas, hanya apa ya,
mencokoki anak-anak kita dengan ya teori lah, kalau menurut saya teori. Memang misalnya kalau di SD calistungnya itu ya itu termasuk ada praktik untuk perkembangan kemampuan mereka, kompetensi mereka. Tapi dalam tahap yang lebih tinggi ya. Jadi kita selama ini terkungkung pada pandangan bahwa belajar itu hanya pada tahap itu ya. Padahal kita tahu bahwa belajar yang kita lakukan itu kan untuk mempersiapkan generasi kita untuk menghadapi kehidupan mereka, untuk mempersiapkan life skillnya. Jadi kenapa ya tidak kita mulai ya breakthrough ya. Jadi sebenarnya sudah dari dulunya ya, ketika saya belajar di MI dulu ya, kami punya halaman yang cukup luas di sekolah itu ya, masing-masing kelas itu dibagikan lahan lah ya, kayak di depan kelas kita masing-masing untuk berkebun, dan itu saya kira sudah ada pada tahapan itu. Namun kenapa bergeser ya kemudian situasi pembelajarannya itu pada tuntutan capaian yang hanya sifatnya teoritis. Nah, saya kira mari kita ya para guru ya, para kepala sekolah mulai membuka saya kira tidak baru ya, ini udah lama ya, cuman kita kehilangan arah lah gitu ya, terkait karena mungkin ada kepentingan dari kebijakan pemerintah itu ya, enggak tahu. Kalau menurut saya ada titipan-titipan yang sengaja membuat bangsa ini tidak maju ya, sehingga dalam kurun waktu yang lama mindset kita betul-betul dipolarisasi untuk tidak kepada actionnya ya, tidak kepada aksi nyatanya pembelajaran dilakukan. Saya kira mari kita mulai merancang pembelajaran berbasis aset apa yang ada di lingkungan kita, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, kemudian ya apa yang ada di lingkungan masyarakat kita itu kita dekatkan kepada proses pembelajaran di sekolah masing-masing, sehingga kita harus bangga ya, jangan kita mindsetnya bahwa yang maju itu hanya seperti apa yang ditampilkan oleh dunia barat ya. Jadi ya kita tidak kalah indahnya, kita tidak kalah uniknya apa yang ada di sekitar kita. Nah itu kita tampilkan, itu kita harus berani saya kira Pak Dokter. Terima kasih ya, silakan teman-teman. Baik, terima kasih Mi Iqbal. Silakan Pak Mahyud. Pak Mahyud? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Muhammad Ali yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertatap muka juga. Jadi kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dari tadi, dapat kami memetik beberapa kesimpulan di sini tentang media pembelajaran yang di era digital sekarang ini. Jadi ada di sini membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Ini ada berdampak positif dan juga ada berdampak negatif. Nah, di sini ada beberapa positif yang kami rasakan. Yang pertama adalah cepat mengakses dengan mudah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah biayanya lebih terjangkau. Nah, itu dua saja. Kemudian sedikit kami paparkan tentang kekurangan daripada penerapan media digital sekarang ini adalah keterbatasannya akses internet. Misalnya itu untuk para orang-orang tua yang ekonominya menengah ke bawah. Kemudian yang kedua adalah berkurangnya interaksi dengan pengajar. Nah di sini Pak Dokter, jadi dengan adanya hal-hal seperti ini ada 4 yang saya kemukakan. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi tentang media pembelajaran ini memang ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah yang sangat kita rasakan sekarang ini adalah dengan berkembangnya media. Kalau secara positifnya alhamdulillah all the teacher and the student can gain the knowledge so much ya dalam hal ini. Jadi cepatnya mengakses
dunia pendidikan maupun ilmu. Cuma di sini yang sering terjadi pada zaman sekarang adalah adanya face to face itu yang agak sedikit hilang sekarang itu, Pak dosen. Sehingga bagaimana upaya kita untuk mewujudkan silaturahmi antara guru dengan murid yang disebabkan karena jauhnya media hanya dengan seperti ini malam hari ini kita. Jadi untuk bertatap muka hanya sebatas senyuman yang luar biasa. Tetapi bagaimana upaya kita sekarang supaya jalinan silaturahmi antara guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa itu akan bisa terjalin dengan baik. Nah di sini tentunya untuk positifnya adalah seperti kata orang Barat mengatakan the man behind the gun itu adalah proses media yang sekarang begitu marak di seluruh dunia, di international world. Jadi tentang the man behind the gun ini adalah bagaimana proses orang yang mengendalikan media ini. Nah sehingga terjadi apa yang kita rasakan sekarang ini adalah karena media seorang siswa dengan dirinya sendiri di dalam ruangan, kemudian seorang guru dengan sendirinya di dalam ruangan mengajar, sehingga mohon maaf kadang-kadang ada yang menggunakan media ini dalam hal-hal negatif mungkin. Nah oleh sebab itu bagaimana upaya kita sekarang, pertanyaannya sedikit di sini, bagaimana upaya kita mengatasi misalnya anak-anak yang setelah dia menggunakan media kadang-kadang sulit dipanggil oleh seorang gurunya karena dia lebih mengutamakan sudah kita tadi malam ketemu, kenapa harus dipanggil lagi ke kantor, ke DBP dan lain sebagainya. Nah bagaimana upaya kita sehingga perkembangan teknologi yang bagus sekarang ini, bagaimana upaya kita Pak dosen untuk mencampur tangankan antara orang tua murid, antara guru dengan siswa. Bagaimana upaya kita sehingga hubungan yang sangat erat, yang harmonis bisa kita kondisikan untuk setiap saatnya. Itu pertanyaan dari saya Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Mahyun, ini menarik. Bagaimana caranya supaya ruang interaksi itu tetap ada, kesempatan bagi kita untuk membangun mental, membangun karakter, membangun emosi siswa itu bisa. Maka ada dua indikator dalam proses kalau kita mengacu kepada kebijakan kurikulum baru, kurikulum merdeka Pak, Bapak Ibu, Pak Mahyun. Ya, kegiatan P4, penguatan profil pelajar Pancasila yang bisa dilakukan melalui memperbanyak kegiatan-kegiatan sosial. Ada 6 dimensi yang kemudian penerjemahannya, proses aktualisasikannya itu diserahkan kepada sekolah untuk melakukannya. Ada beberapa tema di situ, tetapi tema-tema itu kan hanya rujukan. Capaian paling baik bagi seorang sekolah di dalam mengimplementasi P4, P5 apalah namanya itu adalah ketika Bapak Ibu mampu tidak hanya merujuk kepada ketentuan yang dibuat oleh kementerian, tetapi mengembangkan secara mandiri. Soal misalkan, kalau mau jujur Bapak Ibu, sekarang ini pembelajaran di madrasah, dulu beda antara sekolah umum sama madrasah itu jelas, di mana profil lulusannya berbeda dalam sisi kompetensi, terutama di kompetensi keagamaan. Tapi hari ini tidak ada bedanya, karena standar kompetensinya sama. Bahkan tidak jarang proses pembelajaran yang diberikan kaitannya dengan keagamaan di sekolah umum lebih kuat dibandingkan dengan sekolah keagamaan. Karena proses pembelajaran keagamaan yang dulu tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga kuat secara praktik karena ada aktivitas-aktivitas praktik yang dilakukan secara terus-menerus di dalam sekolah. Sekarang sudah tidak lagi. Misalkan fikih hanya diajarkan sebagai mata pelajaran, Quran hadis hanya diajarkan sebagai mata pelajaran.
Sehingga anak-anak kalau disuruh praktik sholat, hatta sholat apa saja misalkan selain sholat wajib, coba aja Bapak Ibu ambil secara acak dalam satu kelas, lakukan survei, lakukan riset, lakukan eksperimen. Di sekolah mana? Di sekolah keagamaan. Karena apa? Karena proses pembelajaran ya begitu-begitu saja gitu. Diajarkan di kelas, disuruh apa, lalu kemudian ya sudah, lalu dilakukan asesmen dari kemampuan dia menjawab pertanyaan secara tekstual, secara naratif. Ukuran kita kan hanya itu. Maka sekarang perubahannya adalah merekonstruksi orientasi dalam proses penyusunan profil lulusan kita yang lebih fokus pada substantif. Kan kita lebih banyak pada packaging, pada kemasan, bukan pada isi. Kemasannya apa? Kemasannya nilai yang tinggi, nilai raport yang bagus gitu kan. Kemampuan kompetensi intelektual yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada video yang viral. Misalkan seorang ibu guru kemudian ketika dia sakit pergi berobat ke dokter. Ternyata dokter itu adalah siswa yang dia anggap pintar dan dia bangga-banggakan. Kemudian begitu dia mengenal, si siswanya tidak mengenal gurunya. Ketika dia dikasih tahu, responnya, oh hanya begitu. Tapi dari satu part cerita lagi, dia kemudian sedang di jalan, kehabisan bensin, motornya mogok, lalu dia dibantu oleh siswa, oleh seseorang yang mengantar dia ke hotel, membayaran dia hotel, benerin dia motornya. Lalu kemudian apa? Adalah siswa yang dulu dia anggap biasa-biasa saja, bahkan cenderung anak bermasalah. Nah, kan ini dua sisi yang kemudian menjadi autokritik bagi kita. Kita bangga ketika anak-anak kita menjadi juara. Fakta terbalik berarti Pak dosen ya? Ini soal moral, soal etika, soal nilai yang kemudian di profil lulusan kita, yang kemudian terjadi disorientasi, yang harus kemudian kita tarik kembali ke relnya, bahwa pendidikan itu soal nilai, pendidikan, profil pendidikan, profil lulusan itu soal bagaimana sikap, kemampuan. Oke, dari tadi Bu Mustiayu ngangkat tangan, saya tadi lupa mempersilahkan. Silakan Bu, sebagai senior. Nggih, terima kasih banyak Bapak Dokter. Selamat malam semuanya, teman-teman. Semoga kita semua sehat. Mohon maaf tadi agak terlambat karena saya baru dari rumah sakit juga ini. Menarik sekali ini Bapak Dokter dari tadi yang dengar pendapat Pak Dokter sama teman-teman. Tapi kalau Tiang sendiri ini karena kan selama 2 tahun ini hampir 2 tahun ini berkecimpung di pendidikan dasar di SD ya. Terus dikaitkan dengan AI tadi dan peletakan nilai-nilai moral atau karakter terpuji bagi anak didik kita ya. Kalau saya melihat perlukah gitu, muncul pertanyaan itu dalam diri saya setelah saya mengenal sedikit tentang AI ini, perlukah, seberapa perlu itu anak-anak di tingkat dasar untuk menguasai AI ini? Apakah itu nanti tidak akan mematikan atau matikan potensi kreasi mereka untuk berpikir untuk yang lebih luas, lebih tinggi, lebih origin, lebih asli begitu. Karena kalau dari kecil kita sudah membiarkan AI ini dipakai untuk anak-anak didik kita, nanti kedepannya itu berbahaya bagi generasi kita.
seperti itu. Terus yang kedua, saya tertarik untuk bagaimana memadukan konsep-konsep model-model belajar yang modern ini dengan konsep peletakan nilai-nilai karakter moral yang terpuji sejak dini, seperti sopan santun, terus menghormati orang lain, terus sadar akan kebutuhan dan kehidupan diri dan lingkungan. Itu yang paling perlu. Kalau di tingkat ED tidak perlu dia terlalu pintar-pintar gitu, cukup bisa membaca, menulis dengan pembiasaan budaya-budaya atau perilaku-perilaku yang positif yang akan membuat mereka nanti benar-benar kedepannya itu sudah tergembleng jiwanya, karena kita tanamkan kuat dari dasar untuk memiliki pribadi yang unggul tadi. Mereka akan jujur, tidak korupsi. Jadi selama ini pendidikan kita, saya heran, pendidikan kita ini banyak menghasilkan tokoh-tokoh yang agamis katanya, tokoh-tokoh yang dermawan, tapi rata-rata korupsi gitu di mana-mana. Pada ujung-ujungnya kita kaget, kalah terus oleh budaya hedonis, oleh materialistis, semua larinya. Nah, ini yang saya pikirkan, ini bagaimana kita meletakkan pendidikan dasar dengan mengawinkannya dengan model pendidikan modern ini, agar anak-anak di tingkat dasar ini benar-benar mereka terbimbing, terlatih untuk pembiasaan budaya dan karakter yang positif itu. Jadi kita tidak latah gitu mengikuti budaya-budaya luar ini, tapi di karakter itu kita kosong, melompong. Jadi seperti itu. Yang kedua, otokritik terhadap kita, dunia kita sebagai guru. Kalau guru ini bermacam-macam tipe, bahkan selama ini, mohon maaf ini bagi teman-teman yang bukan dari guru penggerak, bukannya apa, tapi ada semacam kecemburuan gitu antara guru penggerak dan guru yang bukan penggerak, atau guru diam istilahnya kan, diistilahkan itu guru diam dan guru penggerak. Karena apa kelebihan teman-teman guru penggerak ini sehingga mereka bisa mengikuti irama zaman? Karena memang mereka mau berjuang, mau berbuat, mau keluar dari zona nyaman. Dan sehingga mereka bisa mendapatkan peluang-peluang lain yang tidak dapat didapat oleh teman-teman yang bukan guru penggerak walaupun pintar, karena mereka masih masih senang berada di zona nyaman, tidak mau berbuat berjuang. Itu masih banyak itu di di sekolah-sekolah lain, di banyak sekolah gitu yang seolah-olah ada kecemburuan terhadap sekolah penggerak dengan guru penggerak itu fenomenanya. Mungkin ada masukan atau tambahan dari teman-temannya atau dari Bapak Dokter sendiri untuk masalah niki. Terima kasih. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Mustiayu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kalau belum, saya Bu Suteni silakan. Silakan Bu. Tidur mungkin Bu Teni ini. Dia masih perbaiki mic kayaknya. Oh. Pak Makbul bersuara, Pak Makbul. Bu Suteni? Kalau saya sudah terlalu banyak cerita praktik baik yang Pak Dokter terima. Oke, Bu Suteni kayaknya lagi bermasalah dengan perangkat. Halo, ya Bu Suteni? Ada suara? Kurang, sudah Bu, sudah. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi ya. Sorry, tadi kesalahan teknis. Seperti yang kita ketahui kan, teknologi itu sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan.
termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah TikTok. Nah, yang saya temukan anak-anak di SD itu sangat tertarik dengan lagu-lagu yang ada di TikTok. Akan tetapi mereka asing dengan lagu-lagu dunia mereka seperti lagu anak-anak. Nah, pertanyaannya di sini, seumpama ini Pak Dokter, seumpama saya mau membuat media pembelajaran, tetapi dipadukan dengan akun TikTok, cocokkah kalau itu dilakukan pada jenjang SD? Seperti itu Pak Dokter, terima kasih. Baik, nah ini pertanyaannya bagus ini. Oke, saya tampung dulu ya, Pak Heri, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Bayi Musti Ayu tadi, Pak Dokter, tentang seberapa penting AI itu dikenalkan kepada anak. Mungkin yang perlu digarisbawahi bukan kita mengajarkan AI itu, tetapi bagaimana kita bisa mengcombine pengalaman dan kemampuan kita agar nanti kelak posisi kita tidak terganti. Dimana sekarang saja sudah saya lihat banyak fenomena peran orang tua itu banyak digantikan oleh HP. Gitu anak-anaknya nangis dikasih HP, begitu anaknya minta ini dikasih HP. Jadi yang jadi ibu bapak mereka itu HP. Dan tentu saja anak-anak sekarang walaupun mungkin beda tempat, beda habituasinya, cuma yang terjadi secara umum itu seperti itu. Jadi mungkin menurut saya atas apa yang disampaikan oleh Bu Bayi tadi, seperti saya mengutip apa yang dikatakan oleh the man behind the glass. Tentu bukan komparasi antara guru penggerak, kemampuan guru penggerak dengan sekolah penggerak, atau yang guru pendiam dengan lawan kata dari gerak ya diam ya. Jadi sebenarnya tidak ada. Kalau tentang bagaimana kita keluar dari zona nyaman itu, ya Bu, saya rasa dalam kondisi zona nyaman itu kalau udah begitu ya enak, adem, nyaman ya seperti itu. Dan saya temukan banyak sekali rekan-rekan bahkan di tempat saya pun masih seperti itu. Saya merasa gagal mengimbaskan, saya merasa gagal untuk mengajak. Akan tetapi setidaknya paling banter yang bisa saya lakukan ya diskusi kepada rekan-rekan, terutama tentang tadi apa yang ditanyakan Pak Muhammad Herul Azhar tentang model metode. Saya punya bukunya Bang Azhar, itu punyanya Mel Silberman, ada 101 strategi metode pembelajaran. Poin yang ingin saya sampaikan bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Lao Tse, bahwa perjalanan 1000 mil ke depan itu dimulai dari satu langkah pertama. Satu langkah pertama ini adalah ibda binafsik, dan kita mulai dari mengubah mindset kita, bukan pada tatanan identitas guru penggerak, sekolah penggerak, kepala sekolah dan lain sebagainya. Sekaligus saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang sekarang ini sudah banyak di kelas kita jadi kepala sekolah, Pak Dokter. Jadi paling tidak mereka punya lebih banyak kesempatan untuk memimpin pembelajaran itu sendiri, mengarahkan sekolah itu mau dikemanakan, bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak masyarakat misalnya, yang benar-benar kayaknya sangat penting untuk kita rangkum bersama, berkolaborasi, bersinergi. Demikian Pak Dokter, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Ya, dua pertanyaan yang tadi 3 dari Bu Musti Ayu. Oke, Bu Sulistri, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengarannya suara tiang, Pak? Kedengaran. Ya. Ini sih mau nyanyi Bu Sulis? Bukan. Oh iya.
Ini mengenai tugas kita, Pak Dokter. Kan tugas kita membuat semi makalah yang berkaitan dengan inovasi dalam proses pembelajaran berdasarkan tema yang kita pilih. Tadi ada Bapak bilang yang pertama kita harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan tentunya sesuai dengan tema yang kita pilih itu. Nah, permasalahannya saya dan beberapa teman di kelas ini ada yang belum mengajar, Pak. Belum jadi guru lah gitu. Jadi masih paham teori-teorinya saja. Dan dari materi yang disampaikan Bapak tadi, yang saya rasakan ini hanya merasakan dampak positif dari teknologi ini sebagai media pembelajaran buat saya sebagai mahasiswa. Seperti dari TikTok dan lain-lain. Jadi gimana ya solusinya gitu? Apakah saya harus berimajinasi atau bagaimana, Pak? Karena belum pernah mengaplikasikan langsung real dengan siswa. Jadi gimana mohon solusinya? Itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ya. Berarti saya kayaknya sudah agak malam, saya jawab aja sebagai closing juga. Pertama, seberapa penting AI untuk diajarkan di, ya kan ini realitas Bu. Tanpa Ibu mengajar di sekolah, anak-anak sudah belajar di rumah. Mereka, karena yang dibilang sama Pak Heri tadi, ya, di rumah ya, istri saya kebetulan guru, tapi setiap anaknya atau dia capek, dia ngantuk itu, ya kalau apa ya dikasih. Anak saya bisa tahan sampai jam 2, jam 3 pagi kalau sudah di depan komputer, depan HP atau depan laptop. Dan dia nggak bisa baca, tetapi dia bisa hafal nama tokoh-tokoh. Main Roblox, apalah namanya, Hacker Jaina, apalah Blue Lembo Pen, Red Lembo Pen, pokoknya semua dia bisa tahu. Saya juga kaget. Nah, ini kan soal realitas yang ada. Treatment keluarga, pendekatan pembelajaran yang dilakukan keluarga, di mana anak-anak tinggal, itu juga mempengaruhi. Maka yang saya sampaikan ketika mereka datang ke sekolah, nah, tapi bagaimana sekolah menyikapi persoalan-persoalan itu hari ini? Maka tentu kayak tadi, mereka itu datang dengan informasi, dengan pengetahuan, dengan wawasan, dengan perspektif mereka terhadap banyak hal. Kalau dulu mungkin kalau di desa homogen, anak-anak desa itu main bersama, ya main gasing, main layang, kembalain sapi, kambing ya kembang gitu. Sama aja pengetahuan kita dulu. Ngaji bareng gitu kan. Kelahi di tempat ngaji ya sudah gitu. Jadi gerombolannya gitu. Sama aja sehingga alurnya, arusnya kesamaan, ada homogenitas karakteristik apa gitu. Tinggal bagaimana tingkat kemampuan mereka. Tapi kalau anak-anak sekarang ini sangat heterogen. Nah, persoalannya di mana? Persoalannya mereka sudah bisa mengakses AI itu di luar. Memanfaatkan Google, memanfaatkan seluruh platform yang ada di dalam internet itu sudah. Ketika dia datang ke sekolah, bawa ceritanya masing-masing, bawa pengetahuannya masing-masing, bawa apanya masing-masing. Ya. Anak SD sekarang mau ujian, katanya belajar, tapi nggak taunya main apa ya? Mabar, Mobile Legend, Mobile Legend bareng gitu kan. Di tetangga sebelah itu, pokoknya dia ngomel, dia ngomong, dia nyumpahin teman-temannya ketika dia kalah segala macam. Saya dengerin aja sebagai sesuatu yang unik. Anak saya bilang, maka banyak orang tua yang lebih cenderung memilih apa? Dari hasil diskusi saya dengan teman-teman orang tua yang memiliki anak seusia, saya nggak tahu juga Bapak Ibu. Ya sudahlah, saya masukkan ke pondok saja, supaya mereka fokus ngaji, fokus belajar, fokus apa, ada pengetahuan agama. Kalau di rumah susahnya minta ampun, suruh sholat iya, nggak taunya main-main HP terus, bertengkar terus sama orang tuanya, sama ibunya terutama, karena ibunya cerewet gitu.
Ya, ini ke realitas yang kita hadapi. Lalu kemudian kita sebagai orang tua tidak punya solusi atas itu, yang kemudian kita alihkan solusinya dengan cara menitipkan anak kita ke pondok pesantren. Kan ini realitas. Nah, bagaimana sekolah ya menyikapinya daripada mengisi konten itu, membiarkan anak itu belajar sendiri di tengah hutan belantara, di situ ada hantu, di situ ada binatang buas, di situ ada tebing, di situ ada jurang, di situ ada goa, di situ ada macam-macam. Peran guru lah di situ melakukan pendampingan. Bagaimana mendorong, mengarahkan mereka untuk bisa dapat proses pembelajaran yang bagus maksud saya. Nah, bagaimana proses mengkombinasikan karakter dan itu? Inilah peran guru yang tadi saya katakan bergeser. Tugas tanggung jawab Bapak Ibu mengajar tentang pengetahuan tidak sebesar tugas ketika teknologi digital seperti hari ini itu belum ada. Kalau dulu sumber belajar itu hanya guru dan buku. Cari tontonan TV-nya hanya itu-itu saja isinya. Cari radio hanya itu-itu saja. Tidak ada apa. Kalau sekarang saya malas, saya kemarin kebetulan nulis artikel Bapak Ibu. Saya sudah lama sekali tidak nulis tentang kuantitatif. Saya lupa bagaimana menganalisis menggunakan EBIUS, menggunakan SPSS gitu datanya. Jadi saya buka YouTube, saya buka podcast, saya cari, saya dengarkan kuliahnya, saya coba pelan-pelan tutorialnya bisa. Artinya sekarang sumber belajar itu sudah banyak, bukan hanya Bapak Ibu guru. Tetapi yang mengajarkan mereka tentang nilai, yang mengajarkan tentang moral, yang mengajarkan tentang etika, yang mengajarkan tentang karakter, itu kan tidak bisa teknologi itu. Barang mati. Maka itu tugas kita Bapak Ibu. Nah, gimana sekolah itu menjadi sekolah karakter tanpa mengabaikan kompetensi pengetahuan mereka. Lah inilah peran Bapak Ibu kepala sekolah yang baru, karena kuliah di sini, karena ada yang jadi sekolah guru penggerak dan segala macam. Ya. Nah, soal guru penggerak, ini kan soal dikotomi antara guru penggerak dan apa? Soal reward ya, soal bagaimana harus melalui sebuah gerakan bersama, perubahan mindset. Gak bisa kalau tidak dilakukan secara bareng-bareng, susah. Maka kan ada upaya cukup revolusioner yang dilakukan oleh pemerintah terlepas dari sisi politisnya. Karena adanya banyak persoalan, misalkan satu kasus nih di satu SMP di Lombok Timur itu rombelnya nggak banyak-banyak amat, gurunya sampai 100, guru PNS-nya 30, guru non PNS-nya 70, gitu kan? Ya hanya untuk supaya bagaimana dapat tiket P3K. Kan tidak sesuai. Ini kebijakan pemerintah itu saya setuju. Bagian dari upaya merevolusi, mengakselerasi proses perubahan supaya kesenjangan jumlah guru dari sisi kompetensi dan mindset itu kemudian bisa dipercepat tanpa harus membebani besaran anggaran yang cukup besar, terutama untuk gaji tunjangan pensiun yang membebani sampai kemana-mana. Kita yang PNS ini kan mau nakal, mau produktif, mau tidak produktif kan honornya tetap sama aja. Tapi kalau kontrak yang P3K, mereka besok kalau tidak produktif dianggap nakal, dianggap malas, dianggap tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai standar. Begitu kontraknya selesai ya diputus dan pemerintah tidak punya tanggung jawab untuk membiayai. Kemudian yang tadi Bu Suteni soal TikTok. Ya daripada kemudian anak-anak mengisinya dengan banyak, kan lebih banyak menggunakan ini ruang muamalah saja, instrumen saja, supaya kita tidak menuhankan, menjadikan teknologi itu sebagai tauhid, sebagai akidah. Soal akidah ini boleh, ini tidak boleh, padahal dia barang mati. Ya, tergantung bagaimana kita mengisi. Ini kan sama seperti pisau. Kalau pisau diajarkan digunakan untuk membunuh, ya dia harus dihindari. Tapi kalau digunakan untuk sesuatu yang bagus, maka dia bagus. Maka kan kembali lagi sekarang. Ya, kenapa akhirnya anak-anak lebih suka nyanyi-nyanyi itu ya karena tidak ada nyanyi-nyanyi lokal juga, kurang di TikTok. Kita tidak mengisinya.
Maka sebenarnya hadirnya guru-guru milenial, ada guru di Sumbawa kalau nggak salah, dia selegram, dia tiktoker, ketika ngajar, ada guru ekonomi, dia ngajar pakai bahasa Inggris, lalu kemudian dia live-in di Instagramnya, di TikToknya gitu. Followernya banyak sekali, jutaan gitu. Itu salah satu maksud saya. Ini kan soal cara mengajar, soal cara nge-share, soal apa berbagi praktik baiknya saja. Nah, di antara semua itu kita kembali kepada satu, apa sih sebenarnya tujuan pendidikan? Maka tujuan pendidikan itu kita reverse ke undang-undang nasional. Ya, soal kemudian kita bersepakat IKM, soal bersepakat tentang P5 gitu. Itu kembali saja ke situ. Ini soal definisi dan soal label. Kemudian yang ditanyakan oleh Sulis, bagaimana kalau yang tidak ngajar? Bagaimana membuat? Ya lakukan saja riset kecil ke satu tempat, bertanya dan segala macam, lalu kemudian tulis. Kan tidak bisa mengimajinasi permasalahan. Bisa saja, tetapi melakukan proses kajian literasi, ya kan? Tapi tentu sifatnya lebih generik, tidak spesifik. Tapi nggak apa-apa, silakan saja. Yang penting analisisnya bisa mengkomparasi gitu kan, beberapa kondisi aktual yang ada di sekitar tentang inovasi pembelajaran atau pembelajaran inovatif yang ada di Lombok Timur misalkan, ya, tentang apa saja dari tadi yang sudah kita diskusikan. Oke, kajian pustaka juga apik. Wah, ini kok Bu Sulia ya, studi komparasi ya. Saya pikir itu ya Bapak Ibu, karena ini saya lihat sudah cukup malam, jam 10 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan. Amin. Minggu besok ini juga kita masih punya waktu untuk bisa bertemu, bisa berdiskusi. Di luar waktu kuliah, kalau misalkan Bapak Ibu pingin diskusi, pingin apa ya bolehlah ya. Kalau pas di kampus atau di kita atau bolehlah beberapa bapak-bapak ibu-ibu kalau misalkan kebetulan pingin main ke rumah sambil duduk-duduk ngopi diskusi, ya kita diskusi boleh juga itu Pak Dokter. Oke. Mungkin itu saja. Ya Bu Kurnia. Sedikit Pak Dokter, untuk tugas mandiri ini secara umum ya, inovasi pembelajarannya. Ya. Makasih Pak. Oke. Ya Bu. Ya, usah mau studi kasus di sekolah atau ngangkat kasus di sekolah atau di apa juga boleh. Saya tidak ingin membatasi ruang berpikir Bapak Ibu. Yang penting bagaimana, karena ini akan menggambarkan tentang upaya Bapak Ibu menggali lebih banyak tentang konsep teori yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran, lalu di komparasi dengan kondisi aktual di lapangan berdasarkan pengalaman Bapak Ibu mengajar ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas semua perhatiannya, kerjasamanya, dan saya senang saya di antara beberapa angkatan itu baru ada 2 angkatan yang cukup dinamis, termasuk angkatan ini di kelas ini maksud saya, dan angkatan beberapa waktu yang lalu yang ketika kuliah seperti ini dinamikanya hidup, lalu semua aktif, dan saya pikir itu memberikan kita sama-sama kesempatan untuk saling belajar. Saya bisa belajar banyak juga dari Bapak Ibu, dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Saya juga bisa nge-share, berbagi tentang apa yang saya pikirkan. Soal kemudian itu ada kasusnya atau ada inspirasi yang kemudian membuat Bapak Ibu mampu menghadirkan perubahan di sekolah, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya jadi tambahan informasi dan tambahan pengetahuan saja. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq walhadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pamit ya Bapak Ibu. Yuk. Siap.